Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman semua. Kali ini saya Ahmad Mikael Zaini, Ekonom Sambungan Sekuritas Indonesia, akan kembali memberikan update-update terkini kepada teman-teman semuanya. Topik-topik terhangat yang kemungkinan akan mempengaruhi kinerja indeks harga saham gabungan Indonesia seminggu sampai 2 minggu ke depan. Kemudian juga bagaimana pengaruh dari katalis-katalis positif maupun negatif tersebut berpengaruh terhadap kinerja pasar obligasi Indonesia. Seperti kita ketahui ada tema hangat minggu ini, yaitu jatuhnya harga minyak dunia, terutama harga West Texas Intermediaries maupun harga Brent dunia, itu dilihat sebagai suatu katalis yang mempengaruhi cukup besar, cukup signifikan indeks harga saham gabungan kita. Untuk itu, mari kita akan mulai di slide pertama saya. Di slide pertama saya akan mencoba menjelaskan kenapa harga minyak dunia itu mengalami pelemahan. Kita tahu bahwa harga minyak itu biasanya ditentukan oleh dua harga. Yang pertama oleh WTI, kita menyebutnya WTI atau West Texas Intermediaries. Itulah adalah harga acuan minyak Brent, itu adalah harga acuan minyak di Amerika. Sedangkan kalau kita menemukan Brent, ya, indeks harga minyak dengan Brent, itu mengacu pada indeks harga minyak dunia. Nah, kita tahu indeks harga Brent kemarin itu drop sampai ke $11, bahkan beberapa kontrak jangka menengah, yaitu 2 bulan sampai 3 bulan ke depan itu sempat menyentuh angka $1,5. Bayangkan harga minyak 1 barel itu sampai $1,59, kurang dari $2 itu diperdagangkan di WTI di Amerika sana, dan kemungkinan kalau Brent itu masih di sekitar angka $20. Jadi harga minyak ini kisarannya jatuh sekitar 45 sampai 50% dalam waktu 2 hari terakhir. Nah, harga minyak ini kenapa jatuh? Sebenarnya karena masalah supply dan demand biasa, karena diperkirakan krisis COVID ini akan mendorong penurunan harga permintaan minyak itu sampai turun dari sekitar 110 juta barel per hari, itu turun menjadi 86 juta barel per hari. Sedangkan produksi minyaknya stabil. Ini yang biru ini produksi minyaknya. Produksi minyaknya stabil di angka 96 juta barel. Berarti ada sekitar gap antara supply dan demand sekitar 10 juta barel. Itu yang menjelaskan kenapa harga minyaknya kemudian jadi drop. Nah, kalau kita lihat kenapa permintaan minyak drop, kita tahu karena masalah COVID di Amerika sendiri, di mana tadi WTI itu dibentuk harganya di pasar harga minyak di Amerika itu kenapa jatuh? Karena case di Amerika itu masih tetap naik, ya. Case-nya masih tetap naik, kasus COVID-nya Indonesia pun masih tetap naik, sehingga permintaan minyak di seluruh dunia, nggak cuma di Amerika tapi di seluruh dunia itu juga akan turun. Permintaan minyak untuk industri, untuk kebutuhan transportasi dan aftur contohnya karena semakin sedikit frekuensi penerbangan, kemudian juga transportasi karena orang semakin banyakkan work from home, tidak bekerja di luar, sehingga kebutuhan akan konsumsi minyak jadi turun. Itu menjelaskan kenapa harga minyak jadi drop cukup signifikan dan tinggal $20 untuk harga Brent per hari ini, sehingga harganya turun sekitar 45% selama kurang dari 3 hari. Nah, kalau kita lihat dampaknya apa? Kalau kita lihat dampaknya juga harga minyak itu masih seputar uncertainty, ya. Selain harga minyak, katalis negatif lagi untuk pasar obligasi dan saham kita juga kelihatan dari sisi COVID-19 ini. Kita lihat memang ada harapan positif sedikit. Kita lihat di Amerika itu kasus terbaru atau tambahan kasus untuk COVID itu sudah mengalami penurunan. Sehingga tanggal 16 April minggu lalu Trump Presiden Amerika itu memberikan guideline atau tuntunan bagaimana cara membuka kembali ekonomi Amerika, karena sekarang lagi lockdown nih. Di berbagai negara bagian di Amerika sedang lockdown. Nah, Trump itu memberikan guideline gimana caranya kita kembali lagi bekerja, beraktivitas seperti biasa, karena harapan bahwa COVID ini akan segera berakhir di Amerika mungkin sekitar bulan Mei atau Juni, karena tambahan kasusnya sudah mulai turun. Nah, diharapkan kalau misalkan tambahan kasusnya sudah mulai turun dan ekonomi Amerika kembali seperti sedia kala, diharapkan harga minyaknya bisa kembali lagi dalam kondisi normal. Mungkin akan balik ke level 30 sampai $40. Diharapkan seperti itu. Untuk Indonesia, diperkirakan puncak kasusnya bulan Mei dan Juni-Juli, kurvanya akan seperti Amerika ini, flattening tambahan kasusnya, dan kemungkinan bulan Juli dan Agustus kita bisa lagi kembali bekerja secara normal. Kita berharap semua dan berdoa seperti itu. Nah, kalau kita lihat dampak harga minyak dalam jangka pendek, ini harga minyak, ini pergerakan harga minyak itu turun, kita lihat ya drop sekali, bahkan di bulan Januari itu sempat di angka $65 per barel,
untuk harga Brent, kemudian sekarang tinggal $18, bayangkan. Turunnya lebih dari 50%. Lebih dari 50%, mungkin sekitar berapa, 60% ya penurunan harga minyaknya. Biasanya kalau harga minyak turun seperti ini, dolar indeks atau indeks yang mengukur kinerja dolar terhadap 5 mata uang kuat dunia, itu biasanya cenderungnya naik. Jadi minyaknya drop, itu harga dolarnya itu cenderung naik. Kenapa? Biasanya orang khawatir kalau harga minyak turun, biasanya tandanya ekonomi sangat melemah. Kalau ekonomi melemah, biasanya orang memegang aset keuangan yang relatif aman. Apa itu? Dolar. Biasanya orang beli dolar kalau ekonomi lagi dalam keadaan krisis atau ekonomi dalam keadaan resikonya cukup tinggi karena harga minyak turun, misalkan orang membeli dolar sehingga dolarnya jadi sangat-sangat kuat. Nah, dampaknya kalau dolar indeks menguat, otomatis rupiah juga akan menguat. Nah, kalau kita lihat, penguatan dolar itu juga terlihat dari pasar di luar Amerika atau yang disebut dengan euro dollar market. Ini adalah transaksi dolar di luar Amerika yang disebut dengan euro dollar market. Ini dolarnya karena tadi kuat, tingkat pinjam meminjam, tingkat suku bunga pinjaman meminjam selisih antara yang di Eropa dengan di Amerika itu naik. Ini menunjukkan bahwa dolar sangat langka atau cukup langka di Eropa dan cukup langka di negara di luar Amerika. Ya, kebutuhan dolarnya cukup langka, itu juga yang menjelaskan kenapa harga minyaknya juga turun karena dolarnya menguat. Nah, kalau kita lihat di Amerika sendiri, sebenarnya likuiditas dolar sudah mulai melemah. Artinya likuiditas dolar itu sudah mulai banyak karena The Fed memprint uang. Kita lihat nih, The Fed selama sebulan kurang itu mencetak uang. Bayangkan, dia mencetak uang sekitar $2 triliun lebih untuk membail out perusahaan-perusahaan yang terkena dampak krisis. Contohnya perusahaan minyak tadi. Karena harga minyak turun, supaya harga minyaknya itu supaya perusahaan minyak bisa bertahan, bisa tetap menggaji karyawannya, The Fed bail out. The Fed bisa bail out obligasi atau surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan minyak di Amerika atau perusahaan-perusahaan lain di luar sektor minyak, itu The Fed bisa bail out. Dan 2 minggu lalu dicetak $2 triliun. $2 triliun itu senilai 2 kali PDB-nya atau GDP-nya Indonesia. Bayangkan ya, itu besarnya uang yang dicetak oleh The Fed. The Fed melakukan ini tujuannya adalah untuk lagi-lagi mencegah supaya tidak terjadinya penguatan dolar yang signifikan. Nah, bagaimana respon pemerintah? Respon pemerintah seperti minggu-minggu lalu saya bilang, masih cukup sama. Pemerintah menjaga bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi kita tidak drop minus 0,4%. Pemerintah sebisa mungkin menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita tetap 2,3%, sehingga defisit APBN kita itu sekitar 1.000 triliun. Dan pemerintah dengan harga minyak yang turun ini, konsekuensinya apa? Konsekuensi dari harga minyak yang turun ini, kemungkinan pendapatan negara yang diprediksi turun 10%, itu kemungkinan bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena biasanya kalau harga minyak turun, maka royalti ekspor yang didapatkan pemerintah dari ekspor, perusahaan-perusahaan yang ekspor komoditas seperti Pertamina, kemudian perusahaan-perusahaan batubara dan CPO yang biasanya pemerintah dapat PPN-nya itu jadi berkurang. Kenapa? Karena harganya jatuh. Nah, kalau harga minyak jatuh, otomatis dari sisi Pertamina juga semakin berkurang kemampuan untuk memberikan dividen katakanlah oleh pemerintah, sehingga pendapatan negara dengan harganya minyak yang turun ini bisa dipastikan kemungkinan kalau persisten terus turun harga minyaknya, pendapatan negara bisa drop lebih dari 10% yang diproyeksi pemerintah. Kekhawatirannya apa? Kekhawatirannya defisit APBN-nya. Kalau defisit APBN-nya lebih dari 1.000 triliun, otomatis kemampuan perusahaan atau individu-individu atau institusi-institusi yang biasanya menyerap sun, itu kemampuannya jadi berkurang karena supply sun-nya makin banyak. Hanya rupiahnya melemah. Nah, kemarin rupiah itu cukup menguat dari 16.300 sebulan yang lalu ya ke 15.600. Itu karena ada repo. Kemarin minggu lalu saya sudah cerita, bisa di flashback video saya minggu lalu, ada repo dari The Fed sehingga rupiah kita bisa stabil. Nah, dengan harga minyak yang turun ini, kemungkinan ekspor kita itu akan turun. Karena ekspor kita juga termasuk di dalamnya ekspor migas. Kalau ekspor migas turun karena minyak turun, rupiahnya juga melemah. Jadi rupiah melemah dari sisi pendapatan negara yang turun, karena ekspor perusahaan-perusahaan migas itu royalti ke pemerintah atau dividennya ke pemerintah itu turun, penerimaan pajak pemerintah juga turun karena komoditas turun, itu akan membuat supply sun-nya jadi banyak karena defisitnya meningkat sehingga rupiahnya melemah. Yang kedua, itu karena neraca perdagangan kita bisa tertekan kalau harga komoditasnya turun terus. Kalau harga komoditas turun terus, maka ekspor kita tertekan karena 30% kita ekspor migas. 30% kita itu ekspornya adalah barang-barang yang seputar komoditas. Jadi kalau harganya turun, otomatis neraca perdagangannya turun. Nah, kalau kita lihat rupiah, saya rasa masih akan bisa stabil ya, walaupun harga minyak turun, saya rasa rupiah masih bisa stabil di angka 15.600, 15.500, walaupun harga minyak turun. Walaupun neraca perdagangan turun. Kenapa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena saya memperkirakan The Fed akan memprint uang lagi. Jadi The Fed diperkirakan akan mencetak uang terus-menerus.
Tujuannya apa? Tujuannya agar dolar tidak terlalu kuat. Karena kalau dolar terlalu kuat, karena harga minyaknya jatuh, otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah biasanya ekspor ekonomi Amerika itu akan tertekan kalau dolarnya terlalu kuat. Sehingga The Fed tidak akan membiarkan dolar terlalu kuat, karena kalau terlalu kuat ekonomi Amerika akan semakin tertekan, sehingga dengan jatuhnya harga minyak diharapkan The Fed akan memprint uang lebih banyak lagi. Kemarin kan tadi kan saya lihat grafik, saya kasih tahu grafiknya 2,3 triliun dolar, kemungkinan The Fed akan print uang lagi untuk menjaga supaya tingkat yield Sun di Amerika atau yield US Treasury-nya tetap stabil di bawah 1%. Karena kalau tingkat suku bunganya jadi naik karena dolarnya menguat, orang banyak yang jual US Treasury, otomatis beban bunga pemerintah Amerika itu juga akan tinggi. The Fed juga tidak mau hal itu terjadi, sehingga The Fed akan mencoba untuk menjaga pasar surat utang di Amerika maupun dolar di Amerika tetap stabil, sehingga The Fed akan mencetak uang lagi. Jadi balance sheet tadi yang naik sekitar 6,3 triliun dolar tadi akan kembali naik. Karena The Fed akan mencetak uang lagi untuk menjaga supaya pasar obligasinya tetap aman. Nah, kalau yield-nya aman, yield Indonesia yang sekitar 8% ini selisihnya dengan yang Amerika itu 1%-an, itu sekitar 7%. Rata-rata itu selisihnya dengan kita itu biasanya cuma sekitar 5%. Berarti ada kemungkinan obligasi kita itu akan menguat. Nah, kita kembali lagi, inflasi kita ketika harga minyak turun, itu pasti akan tertekan, karena kebanyakan kalau misalkan nanti Pertamina itu menurunkan harga premium, otomatis kan ongkos transportasi kita berkurang, karena harga minyak dunia tadi turun. Kemungkinannya ke situ akan ada, kemungkinan pemerintah akan menurunkan harga minyak, sangat besar kemungkinan di situ akan ada, sehingga inflasinya bisa terkendali. Nah, kalau inflasi bisa terkendali, rupiah juga akan membaik. Nah, saya minggu lalu juga berbicara, mengatakan bahwa kalau yield kita atau yield obligasinya itu akan turun, ini yang warna hijau ini yield obligasi, itu indeks harga saham gabungan kita itu akan naik. Nah, kemungkinan kalau misalkan minggu depan The Fed itu mencetak uang untuk membeli surat utang pemerintah Amerika atau membanjiri market di luar negeri Amerika, di euro dolar tadi dengan dolar, supaya harga minyak bisa recover, supaya tidak terjadi deflasi dan supaya tidak terjadi kenaikan yield di US Treasury, dan semua orang pegang dolar, kemungkinan yield-nya itu akan turun. Yield kita yang 10 tahun, yield obligasi kita yang 10 tahun itu akan turun. Nah, biasanya hubungannya terbalik. Kalau yang warna hijau ini yield yang 10 tahun turun, biasanya indeks harga saham gabungan kita akan naik. Nah, kalau kita tahu hari ini indeks harga saham gabungan kita itu turun, ya kan, sekitar 1,2 sampai 1,3% itu turun. Kemungkinan indeks harga saham gabungan kita minggu depan itu kemungkinan akan naik. Karena sudah terjadi koreksi di indeks harga saham gabungan kita akibat harga minyak yang drop. Nah, kalau misalkan responnya adalah The Fed kembali mencetak uang, minggu depan, kemungkinan minggu depan indeks harga saham gabungan kita akan menguat. Jadi, bisa kita katakan minggu ini kita bisa melakukan koleksi saham-saham yang kira-kira balik lagi defensive stock. Saya melihat ada kemungkinan saham-saham seperti telekomunikasi, atau tower ya. Tower itu adalah saham-saham yang terkait dengan telekomunikasi. Dia saham-saham yang biasanya menjual jasa tower untuk telekomunikasi, itu juga akan harganya akan naik. Jadi selain perusahaan telekomunikasi, perusahaan-perusahaan yang terkait di bidang yang terkait hubungan dengan industri telekomunikasi seperti tower itu juga akan bagus. Terus kita juga melihat mungkin perbankan yang fundamentalnya kuat, itu juga akan kemungkinan naik kalau misalkan indeks harga saham gabungan naik. Yang kemudian yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan sektor consumer yang saya rasa juga mungkin bisa akan meningkat ya, karena harga minyak turun, biasanya ongkos produksi turun, dan kemungkinan marginnya itu bisa cukup baik ya, bisa cukup stabil di tengah perlemahan konsumsi masyarakat, itu bisa membaik harusnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan flow asing, memang order flow asing ini masih net sell. Di saham ini masih net sell. Ya, belum ada pergerakan asing yang cukup signifikan mendorong kenaikan harga saham, tapi di obligasinya itu sudah menghijau. Obligasi sudah menghijau. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan asing atau investor-investor asing sudah melihat resiko untuk berinvestasi di aset keuangan Indonesia itu sudah mulai turun. Jadi obligasinya kemungkinan akan naik. Kalau misalkan net buy asing ini positif, saya perkirakan yield Sun-nya akan turun, harga obligasi itu kemungkinan akan naik, dan kalau harga obligasi akan naik, biasanya kemungkinan harga saham pun akan mengalami kenaikan. Kalau harga saham mengalami kenaikan, mungkin saat ini, saat koreksi ini adalah saat yang cukup. Jadi balik lagi, kita tetap harus cautious, hati-hati. Pasar memang belum cukup, fundamentalnya belum cukup kuat, tapi ini adalah momentum kita untuk mengkoleksi beberapa saham yang fundamentalnya bagus untuk melakukan short term trading.
Jadi kita bisa memanfaatkan short term trading, baik itu di pasar saham maupun pasar obligasi. Jadi kita harapkan itu bisa terjadi. Mudah-mudahan indeks harga saham gabungan kita minggu depan akan kembali membaik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.